Halo guys, saya lagi ada di belakang nih. Barangkali backgroundnya kurang bagus, saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi video saya. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada, dilindungi, disayang bos, banyak rezekinya, amin amin ya robbal alamin. By the way, sebenarnya saya dalam keadaan yang marah ya guys. Karena apa? Karena kemarin itu saya mendapatkan telepon. Beliau ini membagi kisahnya kepada kalian supaya tidak terjadi ke kalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk mbaknya yang udah percaya sama Yat Yisam Official untuk membagi kisahnya. Ya, ini kisah yang bermanfaat sekali guys. Oh yes, Mbak Dewi ini adalah anak overstay. Dia memiliki pacar seorang warga negara asing yang ciri-cirinya berkulit hitam, gemuk, bibirnya agak doer, rambutnya keriting. Ya, saya lihat sepertinya dia adalah warga negara Australia. No, Amerika yang berkulit hitam, kalau saya nggak salah ya. Mbak Dewi ini berpacaran dengan pria WNA ini, dan dalih-dalih laki-laki WNA ini mengajak Mbak Dewi untuk mengkelabui teman-teman yang masih polos, seperti Mbak Nani ini. Mbak Nani ini kita sebut sebagai korbannya Mbak Dewi. Dikarenakan apa? Karena Mbak Nani ini nanti tanggal 6 bulan 11 besok, dia harus pulang ke Indonesia dan tidak kembali lagi ke sini guys. Kenapa? Yuk, gimana sih ceritanya? Kalian harus hati-hati. Jangan mudah terayu oleh orang-orang seperti Blackman ini. Kalungnya besar, emas, seolah-olah banyak uang, badannya wangi, pakaiannya branded. Wah, ini bule hitam yang punya banyak uang. No, dia itu menipu. Waspada diri. Jangan gadekan cinta kalian untuk orang seperti ini. Jangan jadi orang yang baperan, dan jangan jadi orang yang numpang hidup sama orang ini. Bisa saja mereka adalah sindikat narkoboy. Nanti kalian makanannya diubur-ubur narkoboy, akhirnya gak bisa lepas dari laki-laki ini. Itu aja guys, saran saya. Guys, Mbak Nani, korbannya Mbak Dewi tadi, dia memiliki teman bernama Mbak Erni. Mbak Erni ini sama Mbak Nani ini berasal dari Cilacap, sama-sama dari Cilacap, ya tetangga lah. Jadi berdua ini saling mengenal. Nah, Mbak Erni punya teman, yaitu Mbak Dewi itu tadi. Jadi posisinya Mbak Dewi tadi bukan teman langsung dari Mbak Nani, tapi Mbak Dewi adalah teman dari Mbak Erni. Mbak Erni tetangga desa dari Mbak Nani. Akhirnya Mbak Erni dan Mbak Nani ini libur bersama, bertemu dengan yang namanya Mbak Dewi. Akhirnya bertiga ini bermain guys. Waktu itu mereka bermain di Samsuipo. Penampilan Mbak Dewi, kalau saya bisa gambarkan, dia anak yang gahul. iPhone-nya aja iPhone terbaru, Boba 3. Rambutnya di curly, make up ya layaknya anak OS yang punya banyak uang. Standarnya gimana sih? Ya kalian bisa nilai sendiri. Akhirnya bertiga ini bermain. Sudah cukup rentan 2 bulan mereka ini bermain bertiga terus. Akhirnya Mbak Dewi ini tahu kalau Mbak Nani ini punya hutang bank. Akhirnya Mbak Dewi ini mengatakan kepada Mbak Nani, kamu mau nggak? Saya butuh buat belanja online. Saya butuh rekening bank Hongkong. Saya kasih kamu 2.500 deh. 2.500 itu sekitar 5 juta guys. Mbak Nani ini dikarenakan percaya sama Mbak Dewi dan dia juga butuh tambahan uang, ya maklum dia ada setoran bank. Akhirnya dengan polosnya, ya udah yuk. Akhirnya mereka itu bikin rekening di HSBC guys. HSBC adalah salah satu bank di Hong Kong. Dengan data-data Mbak Nani, kalau kita membuat rekening di Hong Kong, itu ada visa kerja dan paspor, serta uang deposit pertama, $500. Singkat cerita, rekening Mbak Nani ini sudah jadi guys. Akhirnya Mbak Dewi ini mengelabui lagi Mbak Nani. Ini ATM-nya saya bawa ya, soalnya saya harus transfer manual. Mbak Nani ini polos sekali. Ya percaya aja. Ya udah sok silakan.
Nah, Mbak Erni gimana? Ya Mbak Erni ya bermain aja bertiga ini. Jadi Mbak Erni ini nggak tahu-tahu, tapi tahu posisinya kalau Mbak Dewi ini minta tolong sama Mbak Nani, saksi lah. Akhirnya 1 bulan ada surat bank yang datang ke rumah majikannya Mbak Nani ini. Oh ya guys, Bank Hong Kong itu nggak pakai buku tabungan. Jadi setiap transaksi per bulannya, entah itu pengambilan uang atau kita nabung deposit, itu selalu pemberitahuannya per bulan melalui surat yang dikirim ke rumah alamat sesuai pendaftaran bank. Nah, akhirnya surat bank itu nyampe tuh di rumah Mbak Nani. Posisinya Mbak Nani ini bekerja menjaga seorang nenek, dan cuma nenek aja di rumah itu. Jadi bosnya pisah rumah tuh. Bosnya dia yang menggajinya Mbak Nani ini pisah rumah. Jadi nggak sama-sama. Akhirnya surat itu dibaca Mbak Nani. Kaget. Kok ada uang 235.000 Hong Kong dolar. Kalau kita kalkulasiin rupiah, itu sekitar 450 juta guys. Uangnya siapa? Kaget kan Mbak Nani. Belum sempat telepon temannya itu yang pegang ATM-nya itu Mbak Dewi. Ada 3 polisi Hong Kong naik ke rumah majikan. Akhirnya polisi ngomong, kamu ikut saya ke kantor. Kaget dong Mbak Nani ini, orang polos nggak tahu apa-apa. Akhirnya Mbak Nani ini menceritakan kejadiannya, kalau dia itu dikasih 2.500 untuk membuat rekening. Dan CCTV pun yang mengambil uang itu bukan Mbak Nani, melainkan Mbak Dewi, hanya kelihatan dari bawah belakang. Karena Mbak Nani ini rambutnya pendek, yang mengambil uang itu rambutnya panjang. Jadi polisi ini bernegosiasi dengan Mbak Nani. Kamu pulang ke Indonesia hari ini juga. Nggak bisa Pak, saya nggak punya uang beli tiket, katanya itu. Saya harus telepon dulu orang rumah. Karena polisi ini tahu kalau misalkan Mbak Nani ini korban, akhirnya Mbak Nani ini mengeles untuk memberikan nomor majikan. Dia berjanji sama polisi untuk mengatakan kepada bosnya untuk pulang dengan baik-baik ke Indonesia. Takut, gemetar, harus gimana. Akhirnya Mbak Nani ini telepon Mbak Erni. Saya ada masalah nih, polisi datang ke rumah, ini saya dibawa, gimana, saya harus pulang ke Indonesia, harus, kalau nggak saya di penjara. Saya nggak mau jadi anak overstay, saya nggak mau punya masalah. Mbak Erni langsung marah dong. Secara Mbak Nani ini tetangga desanya, langsung marah sama Mbak Dewi. Kamu itu bangsit, kok bangsit? Ya maksudnya begitu, dia marah sama Mbak Dewi. Dengan entengnya Mbak Dewi ngomong, kamu blok aja nomornya, kan saya udah kasih dia 2.500. Bajingin. Dia itu tetangga saya, gimana nanti kalau misalkan pulang, dia itu punya anak, punya keluarga yang harus dinafkahi. Kamu itu mengorbankan teman sebegitunya. Ya seperti itulah omelan dari Mbak Erni ke Mbak Dewi ini. Akhirnya Mbak Erni ini minta ketemu sama Mbak Dewi. Bagaimana ini nanti masalah pembayaran banknya Mbak Nani, sedangkan masih beberapa bulan lagi dia harus bayar 235.000 dolar Hong Kong, 450 juta. Uangnya siapa? Dikarenakan ada orang Hong Kong yang memberikan laporan ke polisi Hong Kong bahwa dia mentransfer uangnya ke rekening Mbak Nani itu. Ya diusut, yaitulah sindikat yang namanya money laundry guys, pencucian uang. Targetnya ya TKW yang polos kayak Mbak Nani ini. Akhirnya Mbak Nani ini berbohong kepada majikannya. Madam, keluarga saya ada masalah di rumah, saya harus cuti, harus pulang cuti, agar mendapatkan uang tiket guys. Akhirnya bosnya ini luar biasa baik, akhirnya mengizinkan dan dibelikan tiket pada tanggal 6 besok guys. Alhasil Mbak Nani tidak akan pernah datang ke sini lagi. Yang dikorbankan siapa? Majikannya. Mbak Nani menyelamatkan diri, mengorbankan majikannya, karena dia nggak mau dipenjara dan pengen cepat pulang ke Indonesia meskipun harus menipu majikannya. Kalau Mbak Nani ini jujur sama majikannya, kalau dia sudah diproses polisi, mungkin majikannya akan marah dan mungkin akan dipenjara Mbak Nani. Saya nggak tahu ya guys, semuanya bersalah di sini. Yang paling dirugikan adalah majikan yang baik, yang mempercayakan kalian bekerja tapi menyepelekan kepercayaannya. Sedangkan ada nenek yang harus dijaga. Otomatis majikannya harus mencari pembantu baru. Tapi Mbak Nani ini tidak jujur dengan majikannya. Saya
gak bisa ngomong apa-apa guys, karena saya hanya menceritakan apa yang terjadi. Akhirnya Mbak Nani ini tanggal 6 besok pulang dengan tiket yang diberikan majikannya. Alasannya cuti, tapi dia tidak akan balik lagi ke sini karena dia sudah di blacklist. Majikannya, ya kita doakan semoga cepat mendapatkan CC barunya nanti. Dan Mbak Dewi, oknum anak overstay. Hei, anak overstay yang bangsit, yang gak punya hati. Saya mengatakan perkataan kasar bukan untuk orangnya, tapi tingkah lakunya. Kalian itu sudah menipu, sudah mempermainkan nasib orang, memutus rezeki orang. Mau jadi apa? Kalian anak overstay, anak kaburan. Kalian kabur. Kalau kalian tidak baik, tidak baiklah untuk diri sendiri. Jangan kalian memanfaatkan orang-orang seperti Mbak Nani itu. Mbak Erni, semoga Mbak Erni bisa memperjuangkan pembayaran bank ini kepada Mbak Dewi. Suruh dia itu jual handphone bobanya. Dia belaga sok kaya tapi hasil menipu. Dia belaga sok perawatan apa. Ada Mbak Nani yang pulang di sana. Buat seperti yang Mbak Dewi di luar sana, oknum anak overstay yang mencari keuntungan di atas nasib orang lain. Sadar kalian itu. Mau sampai kapan hidup seperti itu? Dan semoga Mbak Nani ini bisa pergi ke Taiwan atau Singapura. Mbak Nani, ya tetap semangat. Jadikan pelajaran untuk semuanya. Jangan pernah memberikan data, visa, paspor, apapun, foto kalian, KTP kalian, data apapun. No, say no. Kalau misalkan teman kalian minta tolong atau diiming-imingi uang, no, say no, oke? Pokoknya waspada diri. Jadikan pelajaran Mbak Nani ini sebagai benteng untuk kita menghadapi anak-anak yang nakal di luar sana. Selamatkan pekerjaanmu, selamatkan harga dirimu, selamatkan masa depanmu. Gak usah banyak teman, gak apa-apa. Oke? Saya salut kepada Mbak Erni. Beliau tidak nakal seperti Mbak Dewi. Beliau ingin memperjuangkan nasib Mbak Nani. Salut. Dan Mbak Erni pun ini punya majikan. Saya salut banget. Terus Mbak kejar Mbak Dewi itu. Jangan kasih ampun. Mungkin itu aja sharing saya ke kalian. Hati-hati ya guys semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.